webinar kali ini akan membahas yaitu mengenai, kalau dari judulnya itu ya, trik jitu, yaitu untuk mengatasi efisiensi lah gitu ya, efisiensi di machining gitu. Jadi pembahasannya mengenai machining yang apakah masih bisa kita efisiensikan gitu kan, apakah masih bisa kita hemat gitu kan. Karena dari machining CNC sendiri ya tentunya dari mesinnya saja sudah mahal, terus dari ya bawaan mesinnya misalkan ya nanti harus menyiapkan tempat, listrik dan sebagainya, itu sudah cukup mahal. Nah, apakah kita bisa menghemat biaya untuk machiningnya? Karena itu satu-satunya yang bisa kita tekan supaya biaya produksi itu bisa lebih cepat kayak gitu kan. Biaya produksi bisa lebih murah kayak gitu kan. Nah, di sini saya akan menyampaikan beberapa hal sebelum langsung ke situ. Nah, langsung saja kita mulai. Jadi kalau untuk saat ini ya Mastercam tadi sudah disampaikan, sudah ditanya atau dibahas sama hostnya, yaitu kalau saat ini mungkin sudah banyak yang menggunakan Mastercam, terus mungkin ada yang pernah pakai ketika di kampus, atau mungkin pernah pakai ketika di SMK, atau mungkin yang saat ini sudah bekerja, atau dua-duanya mungkin sudah bekerja dan masih kuliah juga. Nah, di situ kan untuk Mastercam memang ini ya paling banyak digunakan, ya tidak sekedar di Indonesia, tapi di dunia di sini masih menjadi ya Worldwide CNC programming gitu untuk yang terinstalnya atau yang terjual di seluruh dunia. Ini dari tiap tahun Mastercam masih memegang ini terus, artinya tiap tahun semakin tambah banyak yang menggunakan Mastercam, yang ya kalau tercatat di sini masih yang terbanyak seperti itu. Nah, kenapa? Ya tentunya memang Mastercam ini pionirnya atau yang pertama untuk CNC programming. Terus yang kedua ya relatif mudah dipakai seperti itu ya. Di kalangan ya kalau di kita mungkin level SMK pun sudah bisa belajar secara otodidak gitu. Nah, karena semakin banyak software itu dipakai, artinya semakin banyak resource-nya, jadi semakin banyak juga video-video. Kalau sekarang di YouTube udah nggak asing ya, karena kita tontonnya udah YouTube, itu sudah banyak, kalau softwarenya itu banyak yang pakai, artinya di situ di YouTube sudah akan banyak tutorialnya juga gitu. Nah, termasuk itu salah satunya Mastercam. Nah, kalau terutama di Indonesia sendiri ya sudah cukup banyak. Mungkin nanti Bapak Ibu bisa cek di YouTube-nya untuk mempelajari Mastercam, itu bisa dari YouTube yang sudah berbahasa Indonesia seperti itu. Nah, langsung saja berikutnya, yaitu Mastercam saat ini yang mungkin akan sering dipakai atau yang saat ini masih banyak dipakai yaitu untuk milling ya. Jadi Mastercam milling itu bisa 2,5 aksis atau bahkan sampai yang 3 aksis. Terus kemudian juga untuk modul-modulnya, nah di sini ada Mastercam milling, ada lathe atau bubut atau turning yang paling banyak namanya ya. Disebutnya CNC bubut, disebutnya CNC turning, atau kalau bahasanya disebutnya lathe gitu ya. Jadi di pembubutan itu walaupun simple tapi sebenarnya juga bisa diefektifkan lagi atau diefisiensikan lagi dengan CNC Mastercam gitu. Jadi dibuat toolpad-nya di Mastercam turning gitu. Terus kemudian kombinasi yaitu ada milling dan turning. Dia ada mesin yang bisa sekaligus milling dan turning, itu juga bisa nanti diefektifkan lagi yaitu dengan menggunakan CNC machiningnya di Mastercam. Terus kemudian router. Nah, router ini ada ini ya pemahamannya. Kalau router ini ada dua ya. Pemahaman pertama, router itu berarti mesin-mesin yang torsinya ringan atau mesin-mesin yang kecil atau mesin-mesin yang untuk mengerjakan benda kerja lunak gitu. Nah, di situ kan ada kayu, ada mungkin nilon PE gitu, atau mungkin yang resin tapi yang berupa padat gitu ya. Nah, di situ bisa disebut sebagai mesin CNC router. Tapi juga ada yang levelnya agak tinggi, maksudnya mesin CNC router yang mampu untuk mengerjakan benda aluminium. Nah, itu juga masih disebutnya router, karena
itu yang relatif kalau secara penggunaan itu sudah cukup presisi, tapi dengan harga yang lebih terjangkau seperti itu disebutnya router. Tapi ada juga router yang untuk khusus pengerjaan kayu atau mesin router yang untuk pengerjaan di industri furniture. Nah, di situ kalau untuk mesin router yang di industri furniture itu biasanya lebih lebih kompleks lagi gitu. Jadi sumbunya mungkin tetap 3, tapi ada tambahan sumbu C atau sumbu A atau mungkin nanti ada jenis mesin yang sumbunya beda. Nah, di situ intinya spindle-nya itu bisa yang diputar ya, bukan berputar simultan gitu, tapi ada yang bisa diputar sekian derajat untuk membentuk misalkan slot pada bidang kayu. Nah, di situ disebutnya juga ini CNC router, dan Mastercam juga punya modul untuk itu, dan untuk mesin yang ya lebih dari 3 aksis yang khusus router untuk di pengerjaan kayu. Di situ juga Mastercam ada modulnya. Terus kemudian yang mungkin sudah ada SolidWorks terus mau ditambahkan machining atau ditambahkan CAM. Nah, di sini ada Mastercam for SolidWorks. Terus kemudian sorry Pak, interupsi. Ya. Ini layarnya memang masih video atau udah menampilkan layar ya? Oh, iya ya. Sorry. Iya ya, oke. Ini dari tadi ya. Iya. Oke. Pak. Nah, ini sorry, saya nggak sempat lihat chatnya ya tadi ya. Jadi jadi tadi mungkin masih share yang video. Sekarang udah tampil yang ini ya, tampilan ini ya, slide saya ya. Ya, sudah. Lanjut, Pak. Oke. Ya ini mengulangi lagi. Jadi berarti tadi yang untuk Mastercam nomor 1 di seluruh dunia. Terus kemudian ini modul-modulnya dari yang milling, turning, terus rotor. Nah, jadi rotornya yang tadi saya sampaikan ini yang di industri pengolahan kayu atau di industri furniture yang mesinnya cukup kompleks. Jadi 3 aksisnya mungkin dengan gantry seperti ini, terus nanti ada spindle yang dia bisa diputar sekian derajat untuk pengerjaan furniture gitu kan. Jadi judulnya juga router, dan modul router untuk Mastercam itu juga ini ya cukup powerful untuk sudut yang di spindle-nya di mesin router CNC router ini gitu. Jadi pengertian router tidak sekedar yang mesin CNC yang untuk benda kerja lunak gitu. Nah, terus kemudian kalau dari Bapak Ibu yang sudah menggunakan SolidWorks yang memang ini ya job desk-nya CAD/CAM, jadi membuat desain sekaligus membuat CNC machining. Nah, machiningnya nanti bisa ditempelin, istilahnya bisa ditambahkan add-in yaitu Mastercam for SolidWorks. Jadi tinggal ditambahkan engine cam-nya, nanti di situ udah jadi. Tapi itu kan nanti jadi satu software bisa untuk CAD/CAM, tapi dengan 2 job desk berarti ya, membuat gambar dan membuat CNC machining. Gitu. Terus kemudian di sini ada mesin yang disebutnya mesin Swiss turn atau Swiss style ya. Jadi Swiss style itu mesin yang cukup canggih, biasanya untuk mass production yang cycle time-nya itu mungkin sekian detik. Nah, itu kan settingannya memang khusus karena memang dibuat untuk cycle time yang cepat, karena mungkin untuk 1 jam itu bisa membuat sekian ratus part. Nah, itu juga Mastercam bisa untuk mesin turning yang Swiss style seperti itu. Terus kemudian untuk wire cut, nah di sini juga bisa untuk modul wire cut, dan yang terakhir di sini Mastercam ada modul untuk edukasi, yaitu ada Mastercam Educational Suite. Jadi saat ini mungkin sudah banyak dari level SMK ya, itu yang sudah menggunakan Mastercam untuk edukasi, karena ya seperti akhir-akhir ini sudah ini ya, istilahnya sudah digalakkan untuk ini ya vokasi ya, untuk pendidikan vokasi. Nah, itu di SMK sudah banyak yang menggunakan Mastercam untuk edukasi ya, jadi bisa diinstal di misalkan di ruang labnya, terus kemudian dari guru-gurunya nanti mungkin yang di training terlebih dahulu, baru nanti gurunya yang mentraining murid-muridnya. Itu misalkan kalau di SMK, terus bisa juga untuk yang di ini di kampus atau di ini ya, di universitas seperti itu. Oke, kemudian ini modul-modul Mastercam-nya. Kemudian, nah Mastercam yang pertama
sini untuk milling solution. Jadi millingnya di sini dibagi menjadi 3. Jadi ada 3 modul, yaitu entry mill, milling, dan mill 3D. Nah, di sini kalau entry mill biasanya untuk pengerjaan 2,5 aksis ya, atau 2,5 D. Ini biasanya kalau 2,5 D ini contoh benda kerjanya ya base plate pada molding atau base plate pada die seperti itu, kan itu cukup 2,5 aksis. Jadi aktivitasnya hanya drill, terus kemudian kontur, counter bore, terus pocketing yang kotak-kotak gitu aja. Itu bisa di Mastercam entry mill. Terus kalau Mastercam mill ya ini ya serba nanggung sudah di sini. Nah, kalau untuk yang industri mold dan dies itu di mill 3D. Nah, di sini tengah ini serba nanggung karena ya untuk entry mill bisa, tapi untuk mill 3D yang full pengerjaan full surface masih belum bisa untuk mill ini. Tapi kalau untuk mill 3D ini semuanya sudah include. Jadi kalau untuk industri yang mold and dies ya bisa sekaligus yang mill 3D, atau yang ya industri atau di workshop ya bisa langsung yang mill 3D, walaupun workshopnya mungkin ini ya part order, nah itu bisa pakai yang mill 3D karena siapa tahu kerjaannya saat ini mungkin kerjaannya hanya display terus besoknya ada kerjaan spare part. Nah, siapa tahu nanti kan dengan mill 3D ya berarti sudah bisa untuk pengerjaan molding seperti itu. Nah, di Mastercam untuk pengerjaan 2D machining ya tentunya sudah bisa. Dan yang tadi termasuknya yang ini ya 2,5 D ini. Nah, di sini langsung saya contohkan filenya. Nah, jadi di Mastercam yang saat ini, jadi ini saya menggunakan yang versi 2021. Nah, jadi Mastercam ini ya saat ini sudah menggunakan versi tahun. Jadi mungkin kalau ada yang pernah pakai itu di ini ya. Baru ini saya pindah. Ada yang pernah pakai yang di versi X, mungkin X dari versi X1 atau mungkin sampai X9. Nah, terus dari situ berpindah lagi namanya menjadi versi tahun gitu. Nah, jadi di sini sekarang ini sudah Mastercam mengikuti versi tahun yaitu 2021. Nah, mungkin kalau ada yang lebih old school lagi, lebih lama lagi masih pernah pakai yang Mastercam 9. Nah, itu yang masih ini ya hitam banget seperti tampilannya ini ya software to be cat gitu ya. Nah, di sini untuk Mastercam yang 2021 misalkan untuk open file-nya ya di sini ada banyak yang bisa dibuka untuk filenya. Jadi ada tipe filenya yang netral format ataupun file mungkin dari 3D CAD SolidWorks atau dari CATIA model, CAD part gitu, atau dari ya step file gitu. Nah, ini juga cukup banyak. Nah, nanti kalau untuk yang seperti ini apakah bisa ya disebutnya mungkin assembly machining, kita bisa masukkan ini ya beberapa komponennya ke dalam ini ya grafik area yang kita kerjakan. Nah, nanti tujuannya supaya ketika kita machining itu kalau ternyata nanti ada part yang nabrak, nah itu nanti akan terlihat karena di sini nanti kita bisa setting yang kita masukkan sebagai feature gitu. Nah, di sini kita bisa masukkan part-part mana, jadi solid bodies mana ini yang sebagai feature itu bisa kita definisikan dari assembly yang kita buka di Mastercam ini. Nah, untuk pengerjaan 2,5 aksis, nah di sini toolpad-nya, jadi mungkin kalau yang menggunakan Mastercam versi lama itu ya mungkin agak-agak berbeda tampilannya. Nah, ini untuk toolpad 2D-nya seperti ini cukup lengkap, termasuk untuk yang drill ya ada tambahannya. Nah, jadi misalkan nanti pengerjaannya roughing dan finishing seperti ini kalau saya simulasikan dengan fixture-nya, terus kemudian kita verify. Nah, jadi di sini kita bisa tampilkan yang
stoknya. Jadi selain verify untuk di toolpad, nanti kita bisa verify di pengerjaan simulatornya seperti ini. Nah, kemudian di sini kita juga bisa tampilkan ini ya, simulation mesinnya. Nah, kita bisa masukkan parameter mesin, ini sudah tersedia, jadi nanti bisa dipilih simulator mesinnya yang mana. Ini saya ulangi ke roughing dan finishing. Terus kita tampilkan mesinnya. Nah, jadi nanti di sini kita bisa lihat kalau perpindahan toolnya itu apakah nabrak dengan ini ya, klaimnya, itu kita bisa masukkan parameter ini juga gitu. Nah, contohnya seperti ini untuk yang 2,5 aksis machining. Dan ya tentunya dengan perbedaan versi dari yang mungkin Bapak Ibu sekarang sudah pakai versi X berapa ke versi 2021, ya tentunya di situ banyak perubahan atau banyak what's new atau banyak fitur-fitur yang sudah ditambahkan, bisa berupa fitur baru dan bisa juga ini fitur lama yang disempurnakan seperti itu. Nah, kemudian kita lanjutkan untuk di berikutnya yaitu tiga akses machining. Nah, 3 akses machining ini juga banyak fitur-fitur barunya. Jadi contohnya kita beralih ke yang 2 aksis machining, 3 aksis. Oh, sebentar, filenya saya close dulu ya, sudah. Sebentar Pak, iklan sudah sebentar. Nah, oke, kita buka filenya yang 3D. Nah, jadi misalkan seperti ini. Nah, ini juga sekalian saya menunjukkan what's new untuk yang 3 aksesnya. Jadi seperti ini kita bisa cek untuk pekerjaan 3 aksis, yaitu dengan metode ini surface high speed blend. Ya, dengan di sini ada perbedaan yaitu blend itu di sini misalkan untuk yang pengerjaan bagian atasnya aja. Terus kemudian nanti kita bisa lihat perbedaannya dengan yang kiri dan yang kanan. Nah, di sini mungkin perbedaannya agak ini ya, kurang terlihat. Nah, di sini nanti apabila di toolpad yang blend ini kita pilih, terus kemudian ketemu profil atau konturnya yang ada sedikit naik ke atas. Nah, di sini ada settingan nanti supaya tetap agak dibuang ke luar. Nah, artinya di sini untuk tingkat kehalusan yang lebih lebih bagus gitu untuk tingkat kehalusannya. Jadi ada settingannya antara yang blend sebelah kiri ini dengan blend yang sebelah kanan itu perbedaannya nanti sebelah sininya dia agak dibuang keluar untuk toolpad-nya. Kenapa? Karena ini ada profilnya yang naik, tapi sekaligus dia radius gitu. Nah, ini contoh untuk yang 3 aksis machining yang membedakan antara fitur-fiturnya. Nah,
kita bisa lihat di sini yang pada operation parameternya. Nah, di sini yang membedakan nanti ada tambahan ini, projectnya ini di 3D atau di 2D. Jadi kalau di 3D, berarti nanti dia akan dibuat mengikuti profilnya. Jadi kalau dia naik dan mungkin bentuknya melingkar gini ya, nanti dia akan mengikuti profil melingkarnya itu. Nah, ini kalau yang contohnya ini ya, tampak nggak terlalu kelihatan gitu. Kalau yang di sini, nah ini yang contoh yang 2D gitu. Jadi yang membedakan opsinya di sini nanti untuk feature finishingnya yang di Mastercam terbaru itu nanti akan banyak tambahan ya di cutting parameter, sehingga tujuannya yaitu proses machiningnya terutama untuk finishingnya bisa lebih halus seperti itu. Itu untuk contoh yang di Mastercam 3 axis machining. Terus kemudian contoh yang lain, ini yang blend. Sebentar, filenya. Scale. Yang punya pertanyaan nanti bisa ditulis dulu di kolom komentar, nanti bisa dijawab pada saat ini ya, akhir sesi gitu. Ya, betul. Nanti akan saya bantu bacakan untuk pertanyaannya, tapi nggak semuanya ya, paling beberapa aja ya, Pak, yang akan saya bantu bacakan dan nanti dijawab. Ya, kalau yang lain nanti bisa yang mungkin belum dijawab bisa ditulis di ini ya, di Ya, feedback form. di kolom chatnya nanti mungkin bisa dibahas di grup ya, Pak. Nah, oke. Jadi berikutnya yaitu untuk yang surface scallop seperti ini. Nah, di sini ada perbedaan ini ya, yang toolpath scallop seperti ini. Jadi ini ada pergeseran toolpath-nya ketika dari atas pengerjaannya ke turun ke bagian bawah, gitu kan. Nah, kita bisa lihat toolpath-nya. Nah, di sini ada proses turunnya gitu. Nah, ini yang Mastercam terbaru yang saat ini yang saya pakai ini 2021 ya. Nanti jadi kalau seperti ini kan nanti ada potensi ada bekas garisnya ketika si toolnya itu turun, karena toolpad-nya itu ada ini ya, proses turunnya gini. Nah, di sini ada namanya equal scallop gitu. Nah, jadi nanti dari tambahan pilihan barunya ini yang di Mastercam terbaru, jadi nanti kita bisa menghindari yaitu adanya bekas itu. Jadi di sini langsung rata semua gitu. Nah, ini kita bisa cek. Nah, dengan seperti ini nanti bisa lebih halus karena tidak ada potensi kelihatan ini proses turunnya si toolnya itu ke titik ini ya, ke depth berikutnya. Ini contohnya saya buat
lebih besar ya, karena supaya cycle-nya kelihatan dan lebih cepat gitu. Kalau faktualnya ya nanti bisa disesuaikan toolnya berapa, terus kemudian profilnya ini kisaran di berapa sebetulnya supaya hasilnya halus. Nah itu untuk yang tiga aksis machining. Nah kemudian di Mastercam sendiri ada namanya teknologi dynamic mill ya. Dynamic mill ini yaitu teknologi cutting yang kita sebutnya mungkin set cutting. Nah, teknologi set cutting itu yang seperti apa dan benefitnya seperti apa. Nah, di sini bisa saya tunjukkan benefitnya. Yang pertama yaitu kita bisa mengurangi cycle time. Jadi cycle time-nya bisa lebih cepat. Kenapa bisa lebih cepat? Nah, kita bisa lihat, ini saya tunjukkan dalam video terlebih dahulu. Nah, kalau yang metode cutting seperti ini, itu tadi kan berarti depth of cut-nya mungkin ya kalau yang menggunakan tool diameter 20, radiusnya 1, nah itu paling depth of cut-nya paling dalam ya itu bisa 1 mili atau mungkin ya dikurangi 0,8 atau 0,9 karena radius toolnya hanya 1 mili gitu. Nah, di sini dengan metode yang dynamic mill, nah kita bisa full depth of cut dari menggunakan atau memanfaatkan panjang float and mill-nya gitu. Jadi bisa langsung depth yang cukup dalam, misalkan kalau diameternya 12 ya kita bisa depth-nya menggunakan 3, bahkan bisa sampai 3 kali diameternya ya berarti 12 kali 3 bisa langsung sedalam itu. Ataupun kalau mau yang multiple ya tidak 1 mili atau 2 mili, kita bisa langsung 1 kali diameter untuk 3 kali proses. Nah itu juga bisa, sehingga proses machiningnya pun nanti bisa lebih cepat. Nah kenapa bisa lebih cepat? Karena di sini chipnya nanti dia akan konstan. Jadi ada banyak sekali manfaatnya. Yang pertama chipnya dia akan konstan dan feedingnya nanti juga akan konstan. Gitu. Nah, feedingnya konstan itu bisa untuk pada saat ketemu yang jalur lurus atau pada saat belok itu akan dikurangi sekian persen, itu juga bisa ada seperti itu. Nah, sehingga dengan cycle time yang lebih cepat itu ya tentunya ini ya biaya machiningnya dia akan lebih cepat juga gitu. Biaya machiningnya akan lebih lebih murah pastinya kan. Jadi nggak terlalu lama di atas CNC millingnya. Nah, di sini saya contohkan nah, ini yang metode konvensional gitu kan. Kita lihat dia cuttingnya dari atas. Nah, step over yang diperbesar, tapi step down-nya dia akan step down-nya bisa 1 mili atau 1,5, atau kalau yang nggak terlalu ini ya 0,8 gitu kan, supaya ininya awet gitu. Nah, ini contoh yang dengan mungkin disebutnya ini ya holder mill atau bull mill, diameter 20, R-nya nanti R1 gitu. Terus kemudian di sini cycle time-nya 2 jam gitu kan. 2 jam 8 menit. Terus kalau kita ke yang dynamic mill ini dengan toolnya lebih kecil ya, 12, dengan flat end mill kita bisa lihat contohkan di sini untuk backplotnya. Nah, ini kita bisa langsung ke, ya ini langsung ke depth kedua ya. Jadi depth pertama itu di 12, depth kedua bisa langsung ke 24. Nah,
di sini cycle time-nya 1 jam 13 menit gitu. Nah, cycle time di sini pastinya kalau untuk yang tool kecil bisa lebih cepat. Nah, bisa lebih cepat itu tidak sekedar lebih cepat karena memang di sini toolpad yang dihasilkan dengan dynamic mill ini dia ini ya tidak langsung, misalkan kalau ketemunya nanti sudut atau di bagian corner seperti ini, nanti dia tidak langsung ini ya menuju ke sudut ini. Jadi dia akan diputar terlebih dahulu. Nah, jadi metodenya nanti kalau dynamic mill akan membuat toolpad seperti ini. Jadi tidak masuk terus dia belok. Nah, kalau seperti itu kan nanti di sini ada potensi getaran ya, karena toolnya sempat mungkin di pojokannya, nanti kalau bagian radiusnya kecil itu nanti dia akan berhenti, dan ya bukan berhenti stuck gitu, tapi dia akan stop dulu sekian detik, jadi baru ke sini. Nah, kalau yang dynamic mill dia akan diputar, jadi metodenya memutar seperti ini. Atau mungkin kalau disebutnya nih ada yang menyebut ini untuk trokoidal gitu. Nah, di sini kita bisa lihat settingannya, cutting parameternya. Jadi memang untuk memutar, jadi dynamic optiraf gitu. Nah, kemudian benefit yang kedua yaitu kita bisa langsung untuk cutting hard material. Nah, di sini untuk membuat atau memachining benda-benda dengan kekerasan ya yang cukup keras ya, misalkan kalau yang sering dipakai misalkan SKD gitu. Nah, dengan Mastercam Dynamic Mill ini nanti juga bisa lebih ini ya, bisa lebih hemat toolnya. Kalau cycle time tadi udah pasti. Nah, kenapa? Karena beban toolnya itu yang kenakan ke benda kerja itu dia akan stabil. Jadi kalau toolnya seperti ini, dia akan cepat panas ya. Kalau dari ini dari depth of cut yang pendek itu, jadi toolnya akan cepat rusak dan panas. Contohnya seperti ini. Nah, ini contoh material-material yang cukup keras. Nah, kalau dengan dynamic mill artinya dengan memanfaatkan panjang floatnya segini, ini nanti berarti beban toolnya termasuk ke beban yang ditransfer ke ini ya, yang diterima oleh spindle mesin itu dia akan rata. Nah, jadi akan rata ini yang bisa mengakibatkan jadi toolnya lebih awet, artinya untuk dari beban toolnya merata, toolnya akan awet, dan spindle mesinnya pun dia akan lebih awet karena ya di sini kan beban toolnya rata, torsinya jadi dia akan rendah. Jadi kalau di mesin itu ada kelihatan beban spindle, nah itu nanti di situ pasti akan tampil sekian persen itu mungkin di bawah 15 atau di bawah 10 gitu ya. Jadi ya, beban spindlenya dia akan rata dibanding dengan pemakanan yang dari atas dengan depth of cut sedikit-sedikit seperti itu. Untuk yang perbandingan dynamic mill dengan yang pengerjaan pocketing atau konvensional. Nah, terus kemudian yang berikutnya yaitu extend to left-nya ini. Jadi beberapa sudah disinggung, ditunjukkan di benefit video yang sebelumnya. Nah, kalau seperti ini kan pemakanan dengan depth of cut kecil-kecil seperti ini, berarti toolnya nanti dia yang akan cepat rusak di bagian ujungnya. Bagian ujungnya rusak, terus kemudian di gerinda lagi, pakai lagi, gerinda lagi. Nah, di situ pastinya kan ini ya, ketajamannya mungkin tajam, tapi ratanya, nah itu perlu dipertanyakan. Mungkin karena kan sudah dipakai, terus kemudian digerinda lagi, dipakai lagi, digerinda lagi. Nah, itu kan yang mengakibatkan toolnya nanti di situ malah jadi cepat rusak. Nah, kalau perbandingannya dengan dynamic mill tadi, jadi dynamic mill itu outputnya di toolpad-nya yang pemakanannya dia melingkar dengan memanfaatkan panjang toolnya. Nah, kita bisa memanfaatkan panjang end mill-nya ini sekaligus. Kita bisa memanfaatkan panjang floatnya. Nanti contohnya seperti ini. Artinya ini bebannya tool bisa lebih merata, yang artinya beban mesinnya pun dia juga bisa lebih rata seperti itu.
Nah, ini perbandingannya. Jadi kalau yang pemakanan depth of cut pendek-pendek ini, nanti dia akan ini ya, toolnya akan cepat rusak di bagian ujung. Kalau di grinder dipakai lagi, nah itu belum, mungkin masih presisi, tapi pastinya akan sudah berkurang. Jadi kalau dipakainya seperti ini, bagian sini ya mungkin udah ini ya, bahasanya mungkin gempil atau gerompal gitu ya. Nah, terus makin ke atas dia akan malah menyudut gitu. Tapi kalau seperti ini, jadi dia akan lebih merata dan beban toolnya pun bisa lebih rata juga gitu. Nah, untuk pengerjaannya bisa untuk pengerjaan luar atau pengerjaan core, dan untuk pengerjaan dalam atau cavity yang seperti ini. Bisa dimanfaatkan untuk dua-duanya itu. Oke, kemudian nah yang berikutnya yaitu reduce machine wear dan use any machine, artinya di sini kaitannya dengan mesin. Yang pertama berarti untuk yang dynamic mill ini, jadi menghindari ini ya, guncangan atau ya goncangan itu mungkin sudutnya kalau pas machining ketemu dengan sudut yang kecil-kecil, nah di situ nanti dia akan ini di bagian sini pas ketemu sudut kecil, nah mesinnya kan sek-sek gitu. Nah di situ akan mengakibatkan goncangan pada mesin. Nah di situ yang disebut mesin wear. Nah di sini dengan dynamic mill nanti kita bisa menghindari itu karena toolpad-nya bentuknya melingkar gitu. Nah jadi kan seperti kita lihat ini, jadi pemakanannya masuk, keluar, masuk lagi dengan melingkar terlebih dahulu. Ini output toolpad dari dynamic mill, sehingga goncangan dari mesin bisa kita hindari. Nah kalau yang toolpad biasa atau toolpad konvensional nanti kan bentuknya seperti ini. Kalau ketemu yang sudut, ya dia akan lancip ini. Artinya nanti mesinnya dia akan mesin CNC yang kita pakai dia akan ya lebih banyak guncangannya seperti itu. Nah ini kalau dengan dynamic mill saya ulangi. Nah perbedaannya ini ya kalau dibandingkan dengan dynamic mill atau dynamic motion itu fitnya bisa stabil, terus beban mesinnya pun juga bisa lebih stabil. Artinya nanti membuat mesinnya juga lebih awet. Nah untuk yang di sini tadi bisa menggunakan berbagai mesin. Artinya loh ini berarti harus pakai mesin yang high speed atau yang mesin high fit gitu. Nah tidak perlu. Kalau untuk yang dynamic mill ini ya bisa pakai mesin yang ada. Gitu. Jadi mesin yang ada itu bisa langsung dipakai, mungkin mesin yang usianya sudah 10 tahun gitu. Nah itu tetap masih bisa dipakai dengan dynamic mill. Kalau dengan dibandingkan dengan mesin baru ya tentunya mesin baru bisa lebih ini ya istilahnya bisa lebih diajak lari gitu. Tapi yang mesin lama pun sebenarnya masih bisa untuk dimanfaatkan untuk dynamic mill ini gitu. Nah contohnya yang ini tadi, jadi yang perbedaannya ini dengan tool diameter 20 bull mill terus dengan flat end mill diameter 12. Nah di sini kan kita sudah kelihatan ininya ya perbedaannya. Kalau yang bull mill diameter 12 R1 ini dengan ya karena diameternya lebih besar itu dengan RPM-nya juga nggak bisa nggak bisa kencang juga, artinya fit rate-nya itu juga nggak bisa kencang. Ini dengan RPM misalkan 4.000, fit rate 1.500. Terus kemudian kalau yang dynamic mill ini dengan spindle speed-nya ini saya berikan 4.500, terus fit rate-nya 1.600. Nah sebenarnya untuk yang fit rate sama spindle speed itu kalau untuk dynamic mill ini ya di sini untuk yang optimalnya di sini kan ada step over sama step down, terus ada step up. Step up ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut ya. Di sini step overnya harus berapa, step downnya harus berapa. Nah di situ sebenarnya bisa disesuaikan dengan kemampuan si toolnya itu sendiri gitu. Jadi kalau nanti
pertanyaannya, apakah ini harus dengan tool khusus? Nah, jawabannya sebenarnya tidak, karena kalau tool yang biasa pun itu bisa dipakai, tapi memang tidak 100% efektif gitu kan. Tapi memang tetap bisa memberikan benefit, tapi tidak 100% efektif. Tapi kalau yang mau tool khusus yang memang untuk ini ya, pengerjaan trochoidal atau dynamic mill, end mill-nya yang memang khusus itu nanti bisa lebih maksimal dalam machining time-nya, artinya bisa biaya yang dihemat pun bisa lebih lebih banyak seperti itu. Nah, kita bisa langsung ke sekarang perbandingannya. Jadi kalau yang tadi bull mill diameter 20 dengan end mill diameter 12, cycle time-nya yang end mill di sini yaitu 1 jam 13 menit gitu kan. 1 jam 13 menit atau berarti 73 gitu ya. 73 di sini yang bull mill ini 2 jam 8. Berarti 128. Nah, kita bisa lihat perbandingannya. Jadi kalau yang ini berarti 73 tadi ya. Itu. Nah, ini misalkan kalau untuk yang dynamic mill, nah di sini perbandingan yang tradisional toolpad, toolnya menggunakan bull mill diameter 20, itu 3 insertnya misalkan ya kalau dengan harga ininya, ini misalkan 1.450.000. Terus kita pakai dynamic mill yang harga toolnya 1 juta, gitu kan. 1 juta itu kalau untuk end mill sebenarnya udah dapat yang medium lah gitu. Karena kalau yang paling rendah end mill ini ya, end mill-nya ini end mill carpet ya, bukan end mill HSS ya, itu ada yang di harga 600-700 gitu ya. Nah, terus di sini kan berarti kita bisa masukkan beberapa parameter di total biayanya. Ini harga mesinnya ya, harga mesinnya ya ini kita anggap untuk 1 menit gitu ya, dalam satuan menit. Terus kemudian umur pakai cutternya atau umur pakai cutting toolnya. Dan di sini untuk yang end mill seperti ini bisa untuk misalkan dia baru rusak itu setelah sekian menit pemakaian. Nah, ini biasanya ada di data cutting toolnya juga gitu. Terus kemudian maksudnya ada di data katalog toolnya itu. Nah, toolnya harus merek apa? Ya sebenarnya nggak harus merek tertentu. Jadi semua merek sekarang sudah ada tool yang end mill. Mungkin mereka punya punya grade ya. Ada end mill yang grade end mill carpet yang grade 1, ada yang grade-nya paling yang medium, terus ada yang grade yang paling tinggi. Nah, itu nanti pasti ada ininya sendiri, ada jenisnya sendiri. Nah, di situ akan dicantumkan juga, yaitu dia bisa untuk pengerjaan sampai berapa menit, atau mungkin kalau yang sudah setiap harinya mengerjakan machining, itu 1 insert itu pun juga biasanya juga nggak full 1 mold base itu selesai gitu. Kadang ini nanti kalau pas depth sekian harus diganti, atau mungkin sudah ketemu data ini 1 jam pengerjaan itu insertnya juga harus diganti, atau mungkin kalau dibagi menjadi, kalau yang mold base besar itu biasanya ini ya dibagi, misalkan seperti ini, dibagi pengerjaannya depth-nya 20 dulu, baru nanti 20 sisanya. Nah, di situ kan karena end mill-nya atau insert-nya pasti juga sudah akan rusak. Nah, di sini kita bisa masukkan parameternya. Berarti pengerjaannya untuk jumlah part yang bisa dikerjakan dalam tool-nya ini 1 part. Terus kemudian total produksi misalkan kita ambil per tahun gitu ya. Ini misalkan untuk part-part yang bisa dikerjakan dengan metode dynamic mill ini kita ambil sama-sama 100 gitu. Nah, di sini penghematannya atau perbedaan biayanya kita bisa dapatkan gitu. Kalau yang dengan konvensional machining atau pocketing biasa dengan dynamic mill, walaupun dengan tool end mill yang harganya mungkin lebih mahal seperti itu. Nah, di situ
benefitnya kan tadi sebenarnya tidak sekedar harga ini ya, karena tadi di sini ya benefitnya cycle time pasti naik, terus untuk pengerjaan material yang keras pun bisa, toolnya pun bisa lebih awet. Artinya di sini sebenarnya mungkin angkanya dia akan nanti akan lebih bisa lebih tinggi lagi gitu. Terus kemudian machine wear, artinya nanti yang dua ini kaitannya dengan mesin akan membuat mesinnya bisa lebih lebih awet gitu, atau mungkin ya kalau maintenance-nya tetap tapi umur mesinnya bisa akan lebih panjang seperti itu. Nah, selain itu benefitnya yaitu di sini berikutnya rest machining. Jadi rest machiningnya itu karena tool yang kita pakai itu diameternya lebih kecil, artinya untuk sudut-sudut tertentu itu nanti dia akan lebih mudah dijangkau untuk tool berikutnya atau untuk semi finish gitu, karena toolnya sudah diameternya kecil. Jadi kalau tool diameter yang kita pakai 20, tool 20-nya tool 20 itu berarti kalau nanti lanjut ke semi finish harus dengan semi finish tool yang misalkan ke 16 atau ke 12 terlebih dahulu. Tapi kalau kita menggunakan end mill yang diameter 12, artinya di situ semi finishnya ya bisa langsung misalkan ball nose 8 misalnya gitu. Nah, di sini settingannya yang tadi saya sampaikan, kalau untuk karena ini bentuknya ini ya ada profil atau kontur yang naik seperti ini dan menyudut. Nah, di sini pun kita nanti bisa masukkan ini ya. Kalau ketemu yang profil seperti ini, dia akan membuat step by step-nya berapa. Jadi walaupun itu depth-nya bisa langsung 12 gini kan, tapi ketika ketemu profil yang naik, nah nanti dia akan sesuai dengan step yang kita masukkan. Nah, itu settingannya tadi di sini. Jadi di step up-nya ini, misalkan ini saya buat 1 gitu. Jadi supaya semi finish-nya nanti bisa lebih bisa lebih ringan gitu, karena langsung menggunakan ball nose diameter 8 gitu. Nah, kalau yang diameter 20, nah di sini kan berarti harus ditambahkan lagi, yaitu untuk semi finish yang diameter semi finish menggunakan diameter tool yang lebih kecil daripada 20, misalkan ya 16 atau 12 dulu, baru nanti ke ball nose diameter 8. Nah, itu jadi di situ juga kita bisa mendapatkan benefit dari keseluruhan cycle time benda kerja yang kita buat seperti itu. Misalkan ya untuk mold base atau mold core ya atau core cavity itu bisa juga kita menggunakan ini feature dynamic OptiRough kalau untuk roughing-nya ya gitu. Nah, ini hasil pemotongannya bisa dilihat seperti ini. Ini metode pemotongan yang kita menggunakan stock model. Jadi stock model hasil machiningnya itu kita bisa buat dalam bentuk 3D juga dan langsung keluar keluar profilnya seperti ini. Caranya seperti apa? Nah, itu nanti akan kita sampaikan di materi webinar yang berikutnya, yaitu untuk molding, pengerjaan machining untuk benda kerja molding menggunakan stock model yang bisa membuat cycle time-nya bisa lebih cepat dan hasil machiningnya bisa lebih halus. Itu nanti akan kita bahas di materi webinar selanjutnya. Nah, oke, dari saya mungkin seperti itu untuk penjelasan dynamic mill.